Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kembali ke darat, teriak Prawana dengan suara mengancam. Mahisa Dharma menghela napas. Dia tidak berani membantah perintah Prawana, karena pemuda ini menyadari orang tua ini memang lihai sekali ilmu silatnya. Dia mendayung kembali perahunya menuju ke darat. Prawana girang bisa membatalkan maksud Mahisa Dharma melarikan diri. Begitu juga Dewi Selaksa Api telah menjejakkan kakinya beberapa kali. Dalam sekejap mata tubuhnya telah berada di dalam perahu. Namun di waktu itulah Mahisa Dharma telah mendorong tubuh Prawana. Hal itu tidak disangka sama sekali oleh jago tua itu, sehingga tidak ampun lagi tubuhnya terjungkel dari dalam perahu, dan tercebur ke dalam air laut. Dewi Selaksa Api terkejut. Ia telah mengeluarkan suara seruan keras. Mahisa Dharma tidak memperdulikan Dewi Selaksa Api. Dia mendayung perahunya kuat-kuat dengan maksud menjauhi perahunya dari daratan. Tetapi Prawana begitu kecebur, karena air laut di tepi pantai memang tidak dalam, hanya selutut saja, cepat bisa bangun kembali dan mengejar perahu itu. Waktu ia menjejakkan kakinya, tubuhnya telah melompat ke tengah perahu lagi. Mahisa Dharma sudah tidak berusaha untuk melakukan apa-apa lagi. Dia hanya mendayung terus sambil menggumam, biarlah kita berangkat bertiga meninggalkan pulau itu. Memang yang ditakuti oleh Mahisa Dharma justru kalau perahunya ini dirampas oleh Prawana dan Dewi Selaksa Api, ia sendiri yang akan ditinggal oleh kedua orang itu, untuk jadi penjaga pulau kosong tersebut. Tetapi Prawana telah berteriak-teriak dengan suara nyaring cepat kembali ke daratan kembali. Tetapi Mahisa Dharma tidak memperdulikannya, ia mendayung terus, sehingga perahu telah meluncur cukup jauh. Sedangkan Dewi Selaksa Api memandang ngeri ke arah air laut, lah tidak bisa berenang. Kalau sampai perahu itu terbalik, niscaya yang akan menerima bencana adalah dirinya. Jangan timbulkan goncangan terlalu keras, Dewi Selaksa Api memperingati pada Prawana. Karena orang tua itu menghentak-hentak kakinya dengan jengkel, membuat perahu itu tergoncang keras sekali. Mahisa Dharma melihat hal ini, karena dia cerdas, dia telah mengetahui kelemahan Dewi Selaksa Api. Sengaja Mahisa Dharma berkata, "Bibi, jika memang paman bergerak-gerak terus, perahu akan karam terbalik." Kata-kata Mahisa Dharma membuat Dewi Selaksa Api tambah ketakutan. Sehingga dia mengawasi mendelik kepada Prawana sambil menghardik, "Kau mau diam atau tidak? Jika sampai perahu ini terbalik, dan aku tercebur di dalam air laut, untuk seterusnya aku tidak akan memaafkanmu, kepalamu akan kuhantam hancur." Prawana tertawa mengejek. "Justru aku hendak memaksa dia untuk mengembalikan arah perahu ke pantai," sahut Prawana. Dan Prawana telah melangkah ingin mendekati Mahisa Dharma. Melihat bahaya yang mengancam, Mahisa Dharma telah berkata, "Berhenti di situ paman, jika masih paman melangkah maju, selangkah saja, kayu pengayu ini akan kulemparkan ke tengah laut, biarlah kita akan berlayar dengan perahu tanpa kayu pengayu." Merah pada muka Prawana, ia mengawasi Mahisa Dharma dengan sorot mata yang tajam, sampai katanya kemudian, "Baiklah, baiklah, sekarang kau putar haluan kembali ke pantai." "Tidak mau," sahut Mahisa Dharma sambil menggeleng kepalanya. "Mengapa tidak mau?" tanya Dewi Selaksa Api dengan cemas. "Aku tidak mau kembali ke pantai, karena kalian ingin merampas perahu ini dan lalu meninggalkan aku di pulau itu." Menyahuti Mahisa Dharma, "Kami tidak akan merampas perahumu," kata Dewi Selaksa Api memberikan keyakinan kepada Mahisa Dharma. Mahisa Dharma tetap menggelengkan kepalanya dan selama mereka berkata-kata seperti itu Mahisa Dharma terus juga mengayuh, sehingga perahu meluncur terus menjauhi pantai. "Dua kali paman pernah mengatakan ia ingin merampas perahuku ini, dan ingin meninggalkan aku hidup seorang diri di pulau kosong itu," menjelaskan Mahisa Dharma. "Jika nanti dia berani merampas perahumu,
Biar aku yang hantam kepalanya sampai hancur, janji Dewi Selaksa Api. Tetapi Mahisa Dharma tetap menggelengkan kepalanya. Katanya, lebih baik kita berlayar bertiga, bukankah tidak lama lagi kita bisa sampai di daratan dan di saat itu barulah kita berpisah. Dewi Selaksa Api lelah berkata lagi dengan sikap yang agak gugup, bagaimana kita hendak melakukan perlayaran jika kita tidak membawa perbekalan? Bukankah kita tidak membawa air dan makanan? Bagaimana kalau perjalanan kita ini memakan waktu beberapa hari lamanya? Ditanya begitu, Mahisa Dharma mengakui kebenaran perkataan jago wanita tersebut. Tetapi untuk kembali ke pulau tentu saja Mahisa Dharma tidak mau, karena pemuda ini menyadarinya jika sampai ia kembali ke pulau, tentu dirinya terancam bahaya yang tidak kecil, di mana ancaman dari Prawana dan Dewi Selaksa Api ini, kedua tokoh sakti tersebut yang belum tentu bisa dihadapinya. Namun jika mereka berlayar juga, toh mereka akan kehausan dan kelaparan jika dalam beberapa hari mereka tidak berhasil menemui daratan. Inilah yang membuat Mahisa Dharma jadi agak bingung. Pemuda ini memang otaknya cerdas, segera ia bisa mengambil keputusan. Maka tanyanya, apakah Paman dan Bibi dapat dipercaya kata-katanya? Tentu saja, sahut Prawana yang menyelak cepat, kami akan memegang perkataan kami. Kau tidak perlu khawatir, sahut Dewi Selaksa Api juga, tunggu dulu. Aku mau mengantarkan Paman dan Bibi kembali ke daratan di pulau itu, tetapi terus terang aku tidak bersedia untuk menginjak kembali pulau tersebut. Maka jika jarak pantai Darul pulau tersebut terpisah 5 tombak, kalian harus melompat turun saja dan aku akan berlayar lagi. Jika memang Paman dan Bibi setuju, itu pun ada syaratnya. Balas Mahisa Dharma seenaknya. Syarat apa? Tanya Dewi Selaksa Api. Setelah Paman dan Bibi sampai di daratan pulau itu, kalian harus melemparkan perbekalan air dan makanan kepadaku. Jawab Mahisa Dharma tegas. Kedua orang tua itu berdiam diri. Tetapi Dewi Selaksa Api yang memang ingin cepat-cepat kembali ke daratan, telah tidak sabar. Cepat ia mengangguk, katanya, baiklah, syaratmu itu akan kupenuhi. Dan bagaimana dengan Paman? Tanya Mahisa Dharma. Aku ingin meninggalkan pulau itu, sahut Prawana. Maka yang terpenting kita kembali ke pulau untuk mengambil air minum dan makanan. Setelah itu kita berlayar lagi, tambah Prawana lagi. Kita, tanya Mahisa Dharma. Ya, jawab Prawana. Jadi Paman akan mengajakku, tidak akan meninggalkan aku di pulau itu? Tanya Mahisa Dharma menegasi. Ya, sahut Prawana. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan Bibi? Tanya Mahisa Dharma memastikan. Aku lebih senang tinggal di pulau itu. Jika memang kalian mau pergi, pergilah, aku masih senang tinggal di pulau yang tenang itu. Jawab Dewi Selaksa Api lantang.